Hujan lebat telah menyebabkan banjir di kota. Oh ya? Yuk kita lihat. Ayo! Hup, ya, waktunya beraksi. Hujan berlangsung cuma beberapa jam dan ini yang terjadi. Jalanan dan rumah-rumah terkena banjir. Wah, Ayo ke atas. yuk. Ayo kita cari tahu dari mana ya banjir ini berasal. Wih. Ya ampun. Aduh. Sampahnya banyak banget di sungai. Wah, lagi ngapain, Pak? Itu kan Pak Bumi dan timnya dari UPK Badan Air. Aha. Yuk, lihat apa yang sedang mereka lakukan. Setelah kalian melihat video tadi, apa yang ada di pikiran kalian? Airnya kotor, keruh, bau, banyak sampahnya lagi kan? Nah, air tersebut merupakan salah satu contoh air yang tercemar loh. Dan pencemarnya juga most likely datang dari kita-kita nih. Contohnya kayak pembuangan sampah sembarangan, pembuangan limbah yang nggak sesuai dengan baku mutu, dan lain sebagainya. Maka dari itu, di video kali ini kita akan belajar tentang apa-apa aja sih yang bisa kita lihat, kita rasakan, dan kita cium tentang wujud air yang bisa kita sebut dengan sifat fisik air. Dan sifat fisik air ini itu termasuk salah satu materi yang ada di mata kuliah TAPL atau Teknik Analisis Pencemar Lingkungan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke materinya. Tapi sebelum itu, kayaknya ada yang lengkap gak sih kalau misal para pemateri yang kece dan keren banget ini nggak kenalan dulu? Oke, kalau gitu langsung aja ke sesi perkenalan. Ya, ini adalah manusia-manusianya. Berjumlah 4 orang, ada Oka, Nadine, Kaisa, dan Deo. Cakep-cakep banget kan? Oke, langsung kita masuk ke sifat fisik airnya. Pertama, yang paling mencolok dan terlihat tentunya ada warna. Seperti yang bisa dilihat di gambar, warna sebenarnya ketika warna sudah tidak bisa dipisahkan dengan beningnya air, kayak teh. Ketika teh sudah bercampur dengan air, warnanya tidak bisa dipisahkan lagi loh. Sedangkan kalau warna tampak, dia tuh kayak air sama pasir. Antara coklat dan beningnya air itu terpisahkan dan tidak bisa menyatu. Bisa dipahami kan teman-teman? Selanjutnya, kalau warna sebenarnya itu bisa diukur dengan spektrofotometer. Dan warna tampak bisa diukur dengan platinum cobalt unit. Lanjut ke sifat fisik berikutnya. Dari slide pertama tadi, airnya kan keruh banget. Kekeruhan itu sendiri diakibatkan oleh adanya materi optik pada air yang membuat cahaya terpendar sehingga arah dan arus cahayanya itu berubah. Kekeruhan itu bisa dilihat dari air banjir yang warnanya coklat dan kita nggak bisa melihat tuh apa aja yang ada di dalam air banjir tersebut. Kekeruhan sendiri bisa diukur dengan alat yang namanya electric nebulometers. Setelah melihat air yang ada pada slide pertama tadi, pasti kebayangkan kalau air kayak gitu nggak bakal bisa dipakai, baik itu buat mandi, apalagi buat minum. Kenapa? Karena air yang berbau biasanya menunjukkan adanya senyawa-senyawa organik atau polutan yang ada di dalamnya. Jadi wajar banget kalau kita nggak mau pakai air yang keruh, air yang jorok, atau air yang berbau, karena bisa membahayakan kesehatan kita. Untuk memastikan apakah air ini emang bau atau tidak, kita menggunakan alat yang bernama threshold odor test. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur bau yang ada di dalam air. Waduh, apa tuh guys? Ada petirnya. Kira-kira air itu mengandung apa ya? Air pada gambar artinya cairan memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik, yang biasanya disebut konduktivitas. Ada gambar air bergaram nih. Nah, ini maksudnya airnya dikasih garam atau gimana ya? Nah, parameter fisik air yang berkaitan dengan air dan garam ini disebut salinitas. Salinitas adalah ukuran banyaknya garam terlarut yang ada pada suatu massa larutan. Salinitas bisa diukur menggunakan metode pendekatan konduktivitas dan pendekatan densitas. Ada gambar badan air yang dipenuhi oleh sampah yang mengambang dan juga ada gambar suhu dan air. Nah, parameter fisik yang berkaitan dengan dua gambar ini, yang pertama ada floatable atau ukuran jumlah material mengambang pada air. Dan parameter kedua, seperti yang telah kita ketahui, adalah suhu atau temperatur, yakni ukuran dari panas atau dinginnya air. Suhu biasanya bisa diukur menggunakan termometer. Nah, di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang parameter fisik padatan. Kalian tahu nggak sih, kalau saat memisahkan pencemar dari air, pencemar itu umumnya terkonsentrasi dalam fasa padatan. Nah, jenis-jenis padatan pada air adalah ada fixed solid, settleable solid atau partikel diskrit yang mengendap secara gravitasi, total dissolved solid,
total solid, total suspended solid, dan volatile solid. Mengapa teknik sampling perlu dilakukan? Teknik sampling penting dilakukan karena dapat mempengaruhi data hasil analisis. Kalau teknik sampling yang kita lakukan itu kurang tepat, nanti hasil samplingnya itu nggak bisa representatif terhadap badan air tersebut. Jadi kesimpulannya juga ikutan salah deh. Dalam pengambilan sampling air, tentunya ada regulasi yang harus diperhatikan. Di antaranya ada peraturan berikut ini. Yuk ikut aku ambil sampel air. Deo, kamu lagi ngapain? Mau ambil sampel air? Loh, kok nggak pakai APD? Emang perlu APD ya? Aduh, minimal kamu itu harus pakai glove atau sarung tangan, Deo. Nah, teman-teman, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengambil sampling air, yaitu pemilihan lokasi. Untuk pemilihan lokasi sendiri, Deo sudah melakukannya dengan benar. Deo, aku mau tanya dong, kamu rencana mau ngambil sampel ini berapa kali? 1 kali doang. Hah? 1 kali doang, teman-teman. Sebenarnya kalau mengambil sampel cuma 1 kali doang itu tidak dianjurkan ya. Jadi kita kalau mengambil sampel itu harus ada frekuensi tertentu. Contohnya, misal kalau mau ambil sampel di sungai, itu frekuensinya bisa dilakukan selama 2 minggu sekali. Jadi apabila ada suatu penelitian yang dilakukan selama 1 bulan, maka kita dapat mengambilnya sebanyak 2 kali gitu. Oh Enggak. gitu. Nah, jadi hal-hal lain yang harus kita perhatikan dalam mengambil sampel. Yang pertama ada cara pengambilan sampel, yang kedua wadah sampel. Terus apa lagi? Selanjutnya ada penyimpanan sampel dan ada pelakuan sampel di lapangan. Paham. Nah, teman-teman, dalam pengambilan titik sampel dalam teknik sampling air ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jika diambil dari saluran atau sungai dengan kedalaman kurang dari 5 meter dan alirannya itu cukup turbulen, maka diambil hanya setengah sampai 2/3 dari penampang basah. Yang kedua, mulut botol yang kalian pakai untuk ngambil sampel itu harus searah dengan aliran airnya. Karena kalau misal nggak searah, nanti akan ada sampah yang bisa masuk ke dalam botol tersebut. Kemudian, yang ketiga, kalau misal kalian ngambil dari aliran atau sungai yang dia tuh terdiri dari aliran yang terpisah, maka sampel tuh harus diambil dari aliran yang paling besar. Yang keempat, apabila penampangnya tidak sama, maka diambil dari aliran tengah yang utama. Dan yang kelima, apabila sampel diambil dari aliran muara, maka pilih yang tidak dipengaruhi oleh air pasang. Nah, kemudian yang keenam, apabila mengambil dari saluran kota, maka diambil dari saluran yang dianggap paling mewakili. Dan yang terakhir, apabila untuk mengambil sampel air itu bisa dari point source atau sumber yang terpusat, atau non point source atau sumber dengan area yang luas.